Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Dian Nugraha dengan NIM 2007034823. Saya Evelyn Novilia dengan NIM 2007036552. Saya Owen Lesius dengan NIM 20070365654. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi kami mengenai control valve Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum instrumentasi dan pengendalian proses. Selamat menyaksikan. Pengertian control valve. Control valve mempunyai pengertian sebagai valve yang mempunyai fungsi untuk mengatur suatu fluida, baik berupa gas, liquid, maupun solid. Control valve mempunyai peran sangat penting pada sistem pemipaan, yang dimana control valve merupakan valve yang bisa diatur buka dan tutup sesuai keinginan kita dari rentang 0 sampai 100%. Misalnya tentang besaran suhunya atau temperatur, tentang besaran tekanan atau pressure, tentang besaran ketinggian isi sebuah tangki atau level, besaran alirannya atau flow, maupun beberapa besaran lainnya. Kegunaan dari control valve. Yang pertama, untuk menutup atau membuka aliran dengan syarat ketika terbuka memiliki hambatan aliran dan pressure loss yang minimum. Yang kedua, untuk keperluan mengatur aliran dengan cara menahan aliran dengan perubahan arah atau menggunakan suatu hambatan. Yang ketiga, untuk mencegah aliran balik, biasanya menggunakan check valve. Yang keempat, untuk keperluan mengatur tekanan. Beberapa pengaplikasian valve di lapangan, tekanan yang masuk harus dikurangi untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Yang kelima ialah untuk pressure relief dengan menggunakan relief valve dan safety valve. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis control valve di industri. Yang pertama itu ialah gate valve. Jenis ini didesain untuk membuka aliran dengan cara tertutup rapat dan terbuka penuh. Karena sistem kerjanya hanya membuka dan menutup, maka valve ini tidak cocok untuk mengatur debit aliran karena kurang akurat dalam hal mengontrol volume aliran di dalam pipa. Jenis kedua ialah plug valve. Memiliki fungsi yang sama dengan gate valve, yaitu untuk menutup atau membuka aliran secara keseluruhan. Namun beberapa pengaplikasian jenis valve ini hanya digunakan untuk mengontrol aliran gas, seperti transportasi gas melalui pipa. Jenis yang ketiga ialah ball valve. Jenis ini dapat dioperasikan pada fluida bertemperatur 450 derajat Fahrenheit hingga 500 derajat Fahrenheit. Ball valve ini merupakan tipe quick opening valve yang hanya memerlukan seperempat putaran dari posisi tertutup penuh ke terbuka penuh. Jenis valve yang keempat ialah globe valve. Aliran dalam valve ini berubah arah sehingga menghasilkan friksi yang cukup besar meskipun dalam keadaan terbuka lebar. Jenis valve ini cukup penting bila digunakan untuk penutupan yang rapat, terutama pada aliran gas. Yang kelima ialah needle valve. Pada dasarnya jenis ini digunakan pada instrumen, gauge, dan meter line service. Valve ini dapat digunakan untuk keperluan proses throttling karena sangat akurat, serta dapat juga digunakan pada tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Jenis valve berikutnya ialah diagram valve. Valve ini memiliki kelebihan yaitu memiliki aliran yang tenang dan fluida akan mengalir tanpa hambatan. Jenis ini sangat baik untuk flow control dan penutupan aliran yang sangat rapat walaupun di dalam jalur pipa terkandung suspended solid. Diagram valve cocok digunakan untuk fluida yang korosif, viscous material, fibrous material, sludge, solid in suspension, gas, dan udara bertekanan. Jenis valve selanjutnya ialah butterfly valve, merupakan jenis valve dengan desain sederhana dan umumnya hanya digunakan untuk aliran bertekanan rendah. Desainnya yang sangat sederhana tersebut sehingga dalam mengontrol aliran untuk membuka penuh dan menutup penuh hanya diperlukan seperempat putaran. Jenis valve yang terakhir ialah check valve. Jenis ini didesain untuk mencegah terjadinya aliran balik di dalam pipa. Check valve terdiri dari beberapa jenis seperti lift check, swing check, and ball check. Saya Evelyn Novilia, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari control valve.
Aktuator kontrol valve mengontrol cairan dalam pipa dengan memvariasikan ukuran lubang yang dilalui aliran fluida. Kontrol valve terdiri dari dua komponen utama, yaitu badan valve dan aktuator valve. Badan valve berisi koneksi fluida dan pembatas gerakan fluida yang terdiri dari valve stem dan plug yang berkontakan dengan fluida yang akan mengubah arah aliran. Valve aktuator adalah komponen yang secara fisik menggerakkan pembatas untuk memvariasikan aliran fluida. 3 jenis aktuator yang digunakan dalam kontrol valve yaitu pegas dan diafragma, solenoida, dan motor. Seperti namanya, pegas dan aktuator diafragma menggunakan pegas dan diafragma untuk menggerakkan batang katup dan plug. Sebesar 15 PSI, sinyal pneumatik memasuki rumahan di bagian atas aktuator. Saat tekanan diberikan pada diafragma, gaya ke bawah diterapkan terhadap pegas yang menggerakkan pembatas. Diafragma bergerak sampai menciptakan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap pegas pada saat gerakan berhenti. Plug bertemu dengan dudukan katup. Tanpa tekanan udara, pembatas didorong ke atas oleh pegas untuk bertindak sebagai katup kontrol yang biasanya terbuka. Untuk memvariasikan posisi pembatas dan aliran yang melalui valve, tekanan transducer dapat digunakan untuk menyediakan 3 ke 15 sinyal PSI ke diafragma. Pada 3 PSI, katup dipertahankan terbuka, dan pada 15 PSI, katup dipertahankan tertutup. Tekanan antara 3 hingga 15 PSI secara proporsional mengubah aliran katup. Sebagai contoh, tekanan 9 PSI diterapkan ke diafragma yang menggerakkan pegas dan batang katup ke 50% dari rentang operasi. Untuk kontrol on atau off valve, solenoida digunakan untuk menggerakkan katup ke posisi tertutup penuh ataupun terbuka penuh. Penerapan arus ke koil menghasilkan medan magnet yang menggerakkan plunger ke bawah melawan pegas balik. Dengan arus 0 diterapkan ke koil, pegas menarik plunger ke arah atas ke posisi terbuka penuh untuk keadaan kontrol valve terbuka normal. Metode lain untuk memvariasikan pemposisian katup dapat dilakukan dengan menggunakan motor dan disebut sebagai mode kontrol proporsional. Menggunakan roda gigi motor yang terpasang pada batang katup, penguat servo memberikan sinyal kontrol DC yang menggerakkan katup ke posisi yang diinginkan. Umpan balik yang dicapai dengan wiper arm yang terpasang pada valve stem yang mengirimkan sinyal kembali ke servo amplifier di mana posisinya dipantau. Penguat servo menggerakkan motor sampai sinyal kontrol sama dengan sinyal umpan balik. Baik, selanjutnya contoh penerapan di industri pulp dan kertas. Yang pertama, sistem kontrol untuk pressure control valve atau PVC 1/3 pada main gas heat recovery steam generator atau HRSG. Sistem kontrol yang diterapkan pada PVC 1 dan 3 untuk main gas ini yaitu rangkaian tertutup atau closed loop. Pada sistem rangkaian tertutup, variabel terukur selalu dimonitor oleh sensor yaitu transmitter. Sensor mengukur keluaran sistem yang merubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan kembali ke controller atau yang disebut distributed control system. Karena controller mengetahui apa yang sedang terjadi di sistem melalui sensor tadi. Maka controller dapat membuat pengaturan yang diperlukan untuk menjaga keluaran pada nilai yang diinginkan. Sinyal ini nantinya akan dikirim oleh controller menuju aktuator pada control valve. Sinyal dari kontrol ke aktuator atau PVC 1/3 adalah lintasan maju dan sinyal dari sensor ke kontrol adalah lintasan umpan balik. Sinyal umpan balik ini dikurangkan ataupun dijumlahkan dari set point pada perbandingan. Dengan mengurangi atau menjumlahkan posisi sebenarnya dari posisi yang diinginkan, kita akan mengetahui error. Controller selalu bekerja menimbulkan sinyal error ini. Error bernilai 0 mengidentifikasi bahwa keluaran berada pada posisi yang diinginkan oleh set point. Yang kedua, sistem pengontrolan pressure control valve atau PVC 1/3 pada main gas HRSG. Gambar yang berada di dalam kotak kuning disebut merupakan alur sistem kontrol pada PVC 1/3.
mulai dari masuknya gas dari keluar kolektor hingga masuk ke sistem pengontrolan gas di PVC 1/3, main gas di HRSG, dan hingga gas diteruskan ke proses selanjutnya pada duct burner. Pressure gas yang masuk nantinya akan dibaca oleh pressure transmitter, lalu PT akan mengirim sinyal listrik 4-20 mA ke controller DCS. Controller bisa melihat beberapa pressure gas yang masuk. Berdasarkan sinyal listrik yang masuk tadi, controller akan mengatur pressure gas yang masuk agar sesuai dengan set point dengan cara mengirim sinyal baik pada aktuator. Aktuator akan merubah sinyal balik dari controller 4-20 mA menjadi pneumatik 3-15 PSIG. Tadi menjadi sebuah gerakan pada PVC 1/3. Gerakan tadi akan menyesuaikan bukaan pada valve berdasarkan sinyal masuknya hingga pressure gas pun mencapai set point yang diatur. Biasanya aktuator dilengkapi dengan positioner. Positioner merupakan pengendali profesional yang mengatur posisi stem sesuai dengan sinyal controller. Dapat diamati pula pada gambar berikut bahwa selain terdapat PVC 1/3, ada juga main valve, pressure safety valve atau yang disebut PSV dan PCV 2 atau bypass. Untuk main valve sendiri letaknya itu sebelum PVC 1/3 dan sesudah PSV. Sehingga susunan ini dikenal juga dengan istilah double block end blade atau DBB. Guna main valve pada sistem kontrol pada gas PVC 1/3 ini sebagai block valve. Block valve ini digunakan untuk memblokir atau menutup aliran manakala nantinya kontrol valve PCV 1/3 dibongkar untuk maintenance. Sementara PSV memiliki fungsi yaitu sebagai pengaman, di mana walaupun gas sebelumnya sudah dikontrol pressure-nya pada PCV 1/3, PSV akan tetap merilis gas berlebih keluar ke udara bebas. Menyesuaikan dengan set point yang telah ditetapkan, jadi tidak ada lagi gas masuk dengan pressure melebihi set point. Selain PCV 1/3, ada juga PCV 2, di mana fungsinya sebagai bypass di saat PCV 1/3 dalam keadaan off untuk di maintenance. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan control valve. Yang pertama, gate valve. Keuntungannya, kapasitas aliran tinggi, biayanya rendah, desain dan operasinya sederhana, gesekan aliran tit valve sedikit, dan kekurangannya, sulit dapat mengontrol aliran karena saat aliran masih mengalir harus dihentikan secara tiba-tiba. Kekuatan dari gate harus tinggi, posisi penggerak buka tutup yang harus menerus bisa menyebabkan erosi, hanya bisa digunakan untuk buka full atau tutup full. Yang kedua, pulp valve. Keuntungannya, operasi cepat, kapasitas aliran yang besar, harga murah, kuat menahan fluida berat atau lumpur. Kekurangannya, bahan silinder harus kuat. Selanjutnya, yang ketiga, globe valve. Kelebihannya, akurat dalam kontrol valve. Aliran, kemampuan menutupnya baik. Kekurangannya, pressure drop-nya tinggi dan harganya mahal. Yang keempat, valve valve. Kelebihannya, harganya murah, kapasitas aliran tinggi, tidak membutuhkan pelumas, pembersihannya mudah, rendah kebocoran, bisa digunakan untuk tekanan dan suhu tinggi. Kekurangannya, sulit dalam mengembalikan secara halus dan terbuka ke tutup karena derasnya aliran fluida melewati lubang. Yang kelima, butterfly valve. Kelebihannya, kapasitas aliran besar, perawatan dan harga yang murah, kompak dan ringan. Kekurangannya, tidak bisa digunakan untuk red aliran tinggi. Yang keenam, diagram valve.
Kelebihannya harganya murah, tahan penyumbalan dan korosi, tidak terjadi kebocoran. Kekurangannya umur diafragma tergantung pemakaian. Yang ketujuh, pinch valve. Harga dan perawatan murah, tahan korosi dan abrasi, desainnya sederhana. Kekurangannya sulit dalam pengukuran, terbatas untuk aplikasi kondisi vakum. Yang ke-8, check valve. Kelebihannya tahan terhadap benda kasar, turbulensi, dan tekanan dalam valve rendah. Kekurangannya, rate yang tinggi dapat membanting valve dan jika terus-menerus menahannya bisa patah. Yang ke-9, relief valve dan safety valve. Kelebihannya, desain gagal aman. Jika kalau alat tidak bekerja, maka proses tetap aman. Tidak memerlukan energi dan luar untuk menggerakkan valve. Yang ke-10, control valve. Dilengkapi dengan pegas, jadi saat ada kondisi melebihi set point, pegas akan melar dan valve terbuka dan kondisi normal spring kembali. Jadi kesimpulannya, yang pertama, untuk mengatur bukaan dan keluaran gas pada main gas di HRSG agar sesuai dengan nilai atau posisi bukaan yang diinginkan, maka gunakanlah control valve yang dikenal dengan PCV atau pressure control valve. Yang kedua, sistem kerja PCV 1/3 ini yaitu menggunakan sistem pengontrolan PID controller dengan penggeraknya berupa pneumatik dengan menggunakan software PLC pada DCS. Sementara sistem kontrol yang digunakan pada PCV 1/3 ini yaitu sistem kontrol rangkaian tertutup atau closed loop. Karena sistem ini memiliki kelebihan yaitu untuk mengirimkan sinyal feedback ke kontrol atau DCS sehingga setiap prosesnya dapat diawasi dan dikendalikan secara detail. Demikianlah video kami mengenai control valve yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.